Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya Sukardin. Kami berdua akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Ada 3 macam keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat gen yaitu dalam spesies yang sama, contohnya mangga dan padi. Sedangkan keanekaragaman tingkat spesies jenis dalam familia, kelas, ordo yang sama, contohnya kelapa dan aren. Keanekaragaman tingkat ekosistem dalam ekosistem daerah, habitat yang sama, contohnya sawah dan kebun. Jelaskan apa yang menyebabkan keanekaragaman makhluk hidup. Ada 2 faktor penyebab keanekaragaman makhluk hidup, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil, pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sedangkan faktor luar relatif labil, pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Tadi Anda menyebutkan tentang morfologi. Apa sih morfologi itu? Jelaskan. Morfologi adalah studi tentang bentuk dan struktur organisme, termasuk bagian-bagiannya dan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Morfologi berasal dari kata Yunani morphi yang berarti bentuk dan logos yang berarti studi. Oleh karena itu, morfologi organisme mengacu pada studi tentang bentuk dan struktur organisme. Apa perbedaan gen dan spesies? Perbedaan gen dan spesies yaitu terdapat pada tingkat variasinya. Pada tingkat gen hanya terjadi perbedaan susunan gennya saja, sedangkan spesies merupakan perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Apakah manfaat keanekaragaman makhluk hidup? Manfaatnya adalah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak kajian ilmiah mengenai flora dan fauna yang ada di bumi. Semakin banyak flora dan fauna, maka makin berkembang juga ilmu pengetahuan. Masih seputaran makhluk hidup, mana yang lebih dulu, ada ayam atau telur? Menurut saya yang lebih dulu adalah ayam. Kenapa? Menurut teori evolusi, ayam diciptakan sebelum telur. Ini karena telur adalah hasil dari produksi, dan produksi hanya mungkin terjadi jika ada organisme yang mampu melakukan produksi. Dalam hal ini adalah ayam. Oleh karena itu, ayam harus ada sebelum telur. Menurut agama sesuai akidah Islam, bahwa ayam lebih dulu ada sebelum telur, karena Allah telah berfirman bahwa diciptakan makhluk hidup termasuk hewan dan berpasang-pasangan. Jadi telur itu bukan makhluk hidup tapi calon makhluk hidup. Itu menurut saya. Mungkin ini hanya video singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.